Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Kami akan menjelaskan salah satu contoh perusahaan multinasional, dan contoh yang akan kami angkat tersebut adalah perusahaan KFC. Informasi umum tentang perusahaan KFC yaitu didirikan pada tahun 1890 sampai 1980 yang didirikan oleh kolonial Herland Sander. Beliau adalah seorang pengusaha yang memulai menjual ayam dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Sander mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran, dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, selamat menyaksikan video dari kami kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lain, umumnya di negara yang berkembang. Menurut John Handaning, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah lebih dari satu negara. 2. Karakteristik perusahaan multinasional terbagi 7. Yang A, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Yang B, teknologi canggih. Yang C, kontrol terhadap modal. Yang E, memiliki visi dan misi yang mendunia. Yang D, sistem manajemen dan distribusi secara global. Yang F, MOE. Yang G, MCA. A, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Sama seperti namanya, yakni multinasional, di mana perusahaan mempunyai bisnis di berbagai negara lain dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. B, teknologi canggih. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang cukup canggih. Adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak akan bisa memberikan kemudahan perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. D, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status transnational corporation adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Memiliki visi dan misi yang mendunia. Mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara, membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan misi yang mendunia. Bahkan, cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi ini memiliki sifat global. F itu MOE. Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari suatu induk perusahaan yang melakukan penyebar luasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan kegiatan usahanya di negara lain. G, MCE. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Di dalam MOE dan MCE,
Kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Ada dua kelebihan perusahaan multinasional dan kekurangan perusahaan multinasional itu terbagi atas 6. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. 2. Ekspor keuntungan. 3. Dampak terhadap budaya dan sosial. Selanjutnya, kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pekerjaan yang disediakan berketerampilan rendah. Kelebihan perusahaan multinasional. Pertama, keuntungannya adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor, mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Memodernisasi setiap sektor ini, mendukung pembangunan dalam negeri, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Selanjutnya, kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Perusahaan multinasional pada suatu negara bisa membunuh perusahaan lokal yang tengah berkembang di negara terkait. Karena kekuatan dana besar ataupun modal perusahaan multinasional, mereka bisa memonopoli suatu sektor. Selanjutnya, ekspor keuntungan. Perusahaan multinasional bisa mengembalikan keuntungan pada milik modal yang berada di negara asal mereka. Untuk itu, keuntungan pada negara tuan rumah yang ditunjukkan sebagai tempat untuk marketing mereka cenderung sangat kecil. Dampak terhadap sosial dan budaya. Kelemahan lainnya dimiliki oleh perusahaan multinasional bahwa banyak perusahaan asing yang mampu merubah citra budaya sosial pada negara tuan rumah, termasuk perusahaan yang mampu merubah gaya pakaian hingga makanan khas masyarakat di sekitarnya. Kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah. Perusahaan multinasional sebagai negara yang sering diyakini mengantongi peraturan regulasi yang tidak terlalu ketat, sehingga kurangnya memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja mereka seperti keamanan, penambangan yang rendah. Dampak penyebab kerusakan lingkungan. Perusahaan multinasional yang ingin memproduksi secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah, mereka cukup sering melakukan hal ini dengan cara yang tidak menghargai lingkungan sekitarnya. Mereka seringkali membuang limbah tanpa melakukan proses terlebih dahulu. Pekerjaan yang disediakan keterampilan yang rendah. Pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan multinasional untuk para pekerja lokal ini cenderung rendah dan juga merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak memiliki keterampilan. Sehingga pekerjaan lokal cenderung memiliki pendapatan yang rendah, sementara karyawan asing dari luar negeri sering diberikan posisi dengan tingkat yang lebih tinggi dengan kualitasnya. Sejarah perusahaan KFC. KFC didirikan oleh Kolonel Henry Sanders pada tahun 1890 sampai 1980. Seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggiran di pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama Depresi Hebat. Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mengidentifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger. Dengan menyebut dirinya Kolonel Sanders menjadi tokoh terkemuka sejarah budaya Amerika dan citra terhadap banyak yang digunakan dalam iklan KFC hingga hari ini. Selanjutnya, produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Sejak awal tahun 1990-an, KFC telah memperluas menu untuk menawarkan produk ayam lainnya, seperti sandwich dan bungkus daging ayam lainnya, serta makanan penutup, minuman ringan yang telah sering dipasok oleh PepsiCo. Pada tahun 1963, ada 600 restoran KFC. Menjadi perusahaan ini operasi makanan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. KFC mempopulerkan ayam industri makanan cepat saji. Lalu pada tahun 1964, Sanders menjual perusahaan kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh Johann seharga $2 juta.
pada tahun 2013. Kontrak tersebut mencakup gaji seumur hidup untuk Sanders dan perjanjian bahwa ia akan menjadi pengendali kualitas dan merek daging perusahaan. Hubungan ini telah mencapai 3.000 outlet di 48 negara pada tahun 1970. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan KFC. Mempunyai anak perusahaan, KFC ini memiliki lebih dari 22.000 restoran di 135 negara. Tidak hanya fokus pada pengembangan pemasaran produk, mereka juga berusaha mengimbangi laju inovasi teknologi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dan juga karyawan yang ada. Cabang-cabang anak perusahaan KFC di luar negeri ada di Amerika, Inggris, Arab, Myanmar, Azerbaijan, dan Indonesia. Teknologi pada perusahaan KFC. KFC menggunakan sistem informasi yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon. KFC berada dalam naungan perusahaan yang sama, yaitu Yumi Brand Indo, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran. Perusahaan waralaba KFC telah melakukan kolaborasi bisnis dengan memanfaatkan internet sebagai jaringan komunikasi global yang baik dengan konsumen, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Salah satunya dengan kerjasama bersama Google tahun lalu di Ekuador. Mereka mengirimkan beberapa tim untuk mendapatkan pelatihan menggunakan teknologi Google Class. Teknologi ini memberikan syarat audio maupun visual secara langsung untuk memberitahu karyawan bagaimana cara menyiapkan produk. Lalu ada sistem manajemen dan distribusi secara global. KFC menspesialisasikan perusahaannya pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagoan ayam dengan target pasar keluarga segala usia. Segmentasi pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6-15 tahun dan usia remaja 16-25 tahun. Strategi pemasaran KFC dengan memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk memajukan produknya itu ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Lalu memiliki visi dan misi yang mendunia. Visi pada KFC yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Lalu ada misi dari perusahaan KFC, semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya. Selanjutnya, multinasional internationally owned enterprise atau MOE. KFC masuk ke Hong Kong tahun 1973 dan kemudian menambah gerainya dengan cepat hingga menjadi 11. Pada tahun 1975, semua gerainya harus tutup karena gagal untuk mengembangkan bisnisnya. Ceritanya yang hampir sama juga terjadi di Taiwan. KFC termasuk ke Taiwan dengan bermitra dengan pengusaha dari Jepang. Yang kedua, multinasional atau financial controlled enterprise atau MCE. Tujuan dari MCE adalah fokus terhadap permodalan atau pembiayaan sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan perusahaan KFC. Kelebihan perusahaan KFC memiliki cabang di seluruh Indonesia dengan manajemen produksi yang cukup baik dan juga disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memiliki citra rasa yang khas, enak karena terbuat dari daging ayam yang berkualitas serta pelayanan yang cepat dan ramah.
Kekurangan perusahaan KFC. Dari segi pelayanan, KFC memiliki kekurangan, yaitu pelayanan yang menilai kurang ramah dan lambat. Hal ini mungkin dikarenakan KFC biasanya selalu ramai oleh pengunjung. Bisa mematikan perusahaan lokal. Dari 6 perusahaan di Indonesia, 3 tidak bisa mematikan perusahaan lokal. Dari 6 perusahaan di Indonesia, 3 tidak mencetak poin dan 3 McDonald, KFC, dan Pizza Hut mencetak beberapa poin. McDonald menerima 16% atau tingkat 5 buruk, dan KFC dan Pizza Hut menerima 6% atau tingkat 6 sangat buruk. 3 perusahaan yang mendapat poin 0 di Indonesia, Burger King, Domino's, dan Starbucks, semuanya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ayam di pasar lain. Perusahaan-perusahaan ini harus memastikan nilai-nilai mereka selaras secara global dan mengambil langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ayam di Indonesia. Selanjutnya, ekspor keuntungan pada perusahaan KFC. Pengelola restoran cepat saji KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk Fast, berhasil membalikkan keadaan menjadi laba pada 6 bulan pertama tahun ini. Dan dibandingkan dengan rugi pada periode yang sama tahun lalu, laba periode berjalan terrotat sebesar Rp 32,66 miliar. Pada semester 1 sampai 2002, berbalik dari kondisi rugi Rp 76,92 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Dampak terhadap budaya dan sosial. Gaya hidup yang cenderung modern dan praktis serta perkembangan teknologi yang cukup cepat serta padatnya kegiatan dan juga pekerjaan membuat masyarakat lebih memilih mengkonsumsi makanan yang dianggap praktis dan cepat dalam proses penyajiannya. Makanan cepat saji atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan fast food merupakan sebuah istilah yang merujuk pada makanan dalam proses pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama atau disiapkan dengan waktu yang segera mungkin. Kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah. KFC Indonesia berkolaborasi dengan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas, Ikatan Motor Indonesia, dan Rumah Sakit Islam Jakarta dalam menjalankan program vaksinasi karyawan KFC yang diadakan pada Senin 16 Agustus 2021 di kantor pusat KFC Jakarta sebagai peran aktif perusahaan dalam menekan penyebaran COVID-19 yang dimulai dari melakukan percepat vaksinasi pada karyawan KFC di area Jabodetabek. Dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Teks paragraf sejak 2017, JCA resmi menjadi yayasan yang dipimpin pemuda dengan lebih dari 1.000 relawan di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Pada awal terbentuknya, JCA mengumpulkan data sampah laut di pantai, bawah laut, dan sampah penduduk di area pesisir menggunakan pedoman yang dikembangkan bersama beberapa pengajar universitas dan pemerintah Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan, JCA menemukan banyak kesenjangan dan tantangan yang membuat JCA mengimplementasikan berbagai program seperti riset, outensif, sains, kampanye, dan pelatihan, pengembangan masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR. Pekerjaan yang disediakan berketerampilan rendah. Sejak April 2020 atau 1 bulan setelah COVID-19 dinyatakan resmi masuk ke Indonesia, KFC Indonesia memuntung upah para pekerja sebesar 30-50%. Insentif lembur tak cair pada bulan yang sama, 450 pekerja di Gresik, Surabaya, Malang, Mojokerto, Jombang, dan Sidoarjo. Berbarengan dengan penutupan sementara gerai yang ada di daerah-daerah tersebut, para pekerja sempat menggelar protes pada November 2020. Ketika itu, Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia dalam kurung SPBI, KFC menuntut perusahaan menunaikan pembayaran THR. THR dibayarkan dalam 3 termin. Dengan termin pertama sebesar 50% pada Agustus 2020. Menurut Koordinator Wilayah SPBI KFC Antoni Matondai, semua yang dilakukan perusahaan dialihkan kepada kebijakan pemerintah tentang bisnis dalam masa pandemi. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.